Bentuk usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang bentuk usaha ekonomi masyarakat berdasarkan pengelolaannya. Bentuk usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, usaha ekonomi perorangan atau sendiri. Yang kedua, usaha ekonomi kelompok atau bersama. Mari kita amati usaha ekonomi apa saja yang termasuk usaha ekonomi perorangan ini. Usaha ekonomi perorangan, yang pertama ada usaha pertanian, yang kedua usaha perdagangan, yang ketiga usaha jasa, dan yang terakhir usaha industri kecil. Usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi perorangan merupakan jenis usaha yang dikelola sendiri. Usaha ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana, dikarenakan modalnya berasal dari satu orang dan kegiatan usahanya dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Mari bahas bersama. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan juga toko kelontong. Usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Usaha industri kecil. Usaha industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Mari kita amati usaha ekonomi apa saja yang termasuk usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi kelompok. Yang pertama ada firma, yang kedua komanditer, yang ketiga perseroan terbatas, yang keempat koperasi, dan yang terakhir badan usaha milik negara atau BUMN. Usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi kelompok atau yang biasa juga disebut usaha ekonomi bersama ini dikelola secara bersama, baik dari segi modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Mari bahas bersama. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, saham dapat diperdagangkan di pasar modal. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah yang merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
Koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan aset kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sekian pembelajaran kali ini, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.